Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wangsit, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia tetap menyaksikan tayangan-tayangan kami, cerita ekspedisi Wangsit. Semoga kita semua selalu berada dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ekspedisi Wangsit akan menceritakan sekilas perjalanan seorang waliullah yang bernama Maulana Malik Ibrahim atau Kanjeng Sunan Gersik, Wali Songo pertama. semua orang mempunyai sejarah masing-masing. Tak salah bila kita mencari tahu dari mana asal sejarah leluhur kita. Dengan niat yang tulus, kami melangkah dan mencari tahu dengan petunjuk ilapat dari Sang Pencipta. Perjalanan Sunan Gersik berdakwah di Pulau Jawa. Sunan Gersik adalah anggota Wali Songo sekaligus tokoh sentral penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Dari 9 anggota Wali Songo, Sunan Gersik menjadi wali pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia merupakan ayah dari Sunan Ampel, yang juga dikenal sebagai salah satu anggota Wali Songo. Dalam berdakwahnya, Kanjeng Sunan Gersik dikenal sebagai sosok pemberani, sangat bijaksana dan tidak memaksakan ajarannya. Asal-usul Sunan Gersik masih diperdebatkan, namun yang pasti nama asli Kanjeng Sunan Gersik adalah Maulana Malik Ibrahim. Ia lebih dikenal sebagai Sunan Gersik karena wilayah dakwah pertamanya di daerah Jawa, yaitu Gersik, Jawa Timur. Dari keterangan sebuah buku The Histories of Java tentang Gersik, memberi keterangan bahwa ahli agama Maulana Malik Ibrahim berasal dari Arab. Tetapi ada yang menyebutkan bahwa Sunan Gersik adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW, yakni dari jalur Husain bin Ali dan Fatimah. Dari keterangan batu nisan yang tertulis di makam Sunan Gersik bahwa ia berasal dari daerah Iran. Kanjeng Sunan Gersik dikenal juga sebagai Makdum Ibrahim As-Samarkandi. Karena nama ini, ia diduga lahir di Samarkand, Asia Tengah pada abad ke-14. Selain itu, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Sunan Gersik berasal dari wilayah Maghribi atau Maroko, Afrika Utara. Itulah sebabnya nama lain Kanjeng Sunan Gersik adalah Maulana Maghribi. Maulana Malik Ibrahim atau Kanjeng Sunan Gersik diperkirakan datang ke Gersik, Jawa Timur pada tahun 1404 Masehi. Sebelum sampai di Pulau Jawa, Kanjeng Sunan Gersik sempat singgah di Champa yang sekarang bernama negara Vietnam, dan Kanjeng Sunan Gersik menikah dengan putri Champa bernama Siti Fatimah. Dari pernikahan itu lahirlah Kanjeng Sunan Ampel dan Said Ali Murtado atau Raden Santri. Dari Champa, Sunan Gersik melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa dan mendarat pertama kali di desa Sembololeran, Kecamatan Mayar, Kota Gersik, Jawa Timur. Ketika Sunan Gersik mendarat, daerah Gersik masih menjadi salah satu pelabuhan kerajaan Majapahit yang dihuni oleh penduduk beragama Hindu dan Buddha. Sunan Gersik dikenal sebagai sosok pemberani yang sangat bijaksana dan tidak memaksakan ajarannya. Sifatnya yang ramah dan penuh kedamaian tidak hanya ditunjukkan kepada umat muslim, tetapi juga kepada pemeluk agama lain. Hal itu yang membuat Sunan Gersik dikagumi dan dihormati bahkan oleh Raja Majapahit sekalipun.
Ketika berhadapan dengan rakyat dari golongan yang paling bawah pengetahuannya, Sunan Gresik mengajar sesuai kapasitas orang tersebut agar ajarannya mudah dimengerti dan diterima. Sunan Gresik menjalankan ajaran Nabi Muhammad bahwa Islam harus disiarkan dengan cara yang mudah sehingga umat menjadi nyaman dan tidak terancam. Selain menjadi guru agama, Sunan Gresik juga berdakwah dengan metode perdagangan, pertanian, dan pengobatan. Sunan Gresik berdagang berbagai macam kebutuhan pokok, di mana ia bisa berinteraksi dan mendekati masyarakat untuk mengenal Islam. Penduduk diberikan pengetahuan pengelolaan tanah yang baik agar hasil panen mereka meningkat. Beberapa keterangan juga menyebutkan bahwa sejak kedatangannya, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat. Selain itu, Sunan Gresik dikenal sebagai tabib yang melayani pengobatan masyarakat dengan cuma-cuma. Pengobatan yang diberikan menggunakan ramuan dari bahan alami yang berada di sekitar Jawa. Selama berdakwah, Sunan Gresik tidak hanya membimbing masyarakat untuk mengenal dan memahami agama Islam, tetapi juga memberi pengarahan agar tingkat kehidupan penduduk menjadi lebih baik. Seperti para wali lainnya, Sunan Gresik memiliki karomah atau anugerah dari Allah. Salah satu karomah yang dimiliki Sunan Gresik adalah menurunkan hujan ketika rakyat terjebak kemarau panjang. Dalam riwayat disebutkan bahwa Sunan Gresik melakukan salat sunat untuk memohon hujan ketika melihat penduduk melakukan ritual pemanggilan. Beberapa saat setelah salat selesai dilakukan, hujan pun turun dengan deras di tengah kemarau yang panjang. Sunan Gresik membangun pondok pesantren dan masjid pasucian yang berada di lereng Mayar Gresik. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 setelah selesai membangun dan menatap pondok sebagai tempat belajar agama Islam. Makam Sunan Gresik tepat berada di Kampung Gapura, dekat dengan alun-alun Gresik dan Masjid Jami Gresik. Demikianlah sekilas perjalanan Maulana Malik Ibrahim atau Kanjeng Sunan Gresik dalam menyebarkan agama Islam sehingga Islam berkembang di Indonesia hingga saat ini.